Hai semuanya, kembali lagi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menilai persediaan berdasarkan kos. Oke, kita lanjut ya. Materi bahasan kita kali ini yaitu klasifikasi persediaan, lalu yang kedua adalah metode penilaian persediaan. Dalam mengklasifikasikan persediaan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu persediaan. Nah, persediaan adalah semua barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dan atau dikonsumsi dalam operasional perusahaan. Jadi semua barang yang kita miliki untuk tujuan dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasional perusahaan, ini namanya adalah persediaan. Lalu kita kenal dengan yang namanya metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan yang kita kenal ya. Yang pertama adalah metode pencatatan secara fisik atau periodik dan metode dengan sistem perpetual. Nah, jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dikaitkan dengan cara pencatatannya dapat diterapkan dengan dua sistem, yaitu sistem perhitungan secara fisik atau berkala yang biasanya kita kenal dengan sistem periodik, lalu yang kedua yaitu sistem perpetual. Nah, untuk sistem periodik, kita harus pahami lagi apa itu sistem pencatatan secara periodik, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan pada akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik. Lalu, bedanya dengan perpetual bagaimana? Untuk perpetual, semua pembelian dan penjualan barang dicatat langsung ke rekening persediaan, sehingga saldo persediaan barang diketahui setiap saat. Kalau tadi di periodik, sistem pencatatannya dilakukan pada akhir periode setelah dilakukannya perhitungan fisik. Untuk perpetual, perhitungannya dilakukan setiap saat. Jadi kita mengetahui ada berapa persediaan yang tersedia di gudang setiap saat. Nah, karakteristik akuntansi sistem perpetual itu ada 4. Yang pertama, pembelian barang dicatat di rekening persediaan, bukan pembelian. Lalu, yang kedua, ongkos angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian dicatat dalam rekening persediaan, dan tidak dalam rekening yang terpisahkan. Yang ketiga, harga pokok penjualan diakui setiap penjualan. Lalu yang terakhir, menggunakan kartu persediaan sebagai pengendali masing-masing jenis persediaan. Jadi ini ada 4 karakteristik dari sistem perpetual. Penilaian persediaan berdasarkan kos. Karena adanya perbedaan harga pokok antara waktu membeli dan waktu menjual atau pada saat pemakaian barang, maka diperlukan adanya metode penilaian, baik pencatatan yang kita lakukan secara periodik maupun pencatatan yang kita lakukan secara perpetual. Nah, penilaian persediaan berdasarkan harga pokok atau kos ini kita bagi menjadi 5 metode. Yang pertama ada FIFO, first in first out, lalu yang kedua ada average, yang ketiga simple average, weight average yang keempat, dan yang terakhir adalah move average. Bedanya apa? Nah, kalau FIFO, first in, first out, ini berarti harga beli yang pertama harus dikeluarkan terlebih dahulu saat kita menghitung harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Nah, baik metode fisik maupun metode perpetual, kita bisa menggunakan metode FIFO. Untuk metode FIFO, jadi barang-barang yang pertama kali masuk gudang, itulah yang pertama kali keluar dari gudang ketika kita akan melakukan penjualan. Sedangkan untuk move average, ini harga beli persediaan dirata-ratakan. Jadi setiap kali kita melakukan pembelian, kita rata-ratakan berapa sih harganya gitu. Ini kalau move average ini untuk metode perpetual. Nah, untuk yang weight average, harga beli dari setiap kali melakukan pembelian dikalikan dengan unit yang dibeli.
Jadi, harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang kita beli, dibagi dengan jumlah unit pembelian. Jadi kalau dalam sebulan itu ada 5 kali perusahaan melakukan pembelian, maka tadi harga beli dikalikan dengan jumlah pembelian, dibagi dengan 5 kali kita melakukan pembelian. Oke, nanti lebih gampangnya ada contohnya. Nah, ini tadi ya, jadi untuk metode penilaiannya itu ada FIFO, lalu ada simple average, weight average, dan move average. Ini adalah jurnalnya, baik periodik maupun perpetual. Kalau untuk perpetual, kita menggunakan COGS. Contoh, persediaan barang dagangan tinta pada tanggal 1 Mei 2015 itu ada sebanyak 25 unit. Ini dia. Ada sebanyak 25 unit. Harga per unitnya 240. Jadi di tanggal 1 Mei atau awal bulan ada 25 unit dengan harga per unit 240. Nah, selama bulan Mei, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 5, tanggal 15, dan tanggal 25. Lalu juga melakukan penjualan sebanyak 3 kali, yaitu di tanggal 10, tanggal 20, dan di tanggal 30 Mei. Sekarang tugas kita adalah kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir apabila menggunakan metode perpetual, average, maupun FIFO. Yang kedua, metode fisik, yaitu simple, weight, dan FIFO. Permintaan yang kedua adalah melakukan pencatatan transaksi pembelian dan penjualan baik secara metode perpetual dan metode fisik. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan penilaian persediaan dengan metode perpetual average. Ini dia. Kalau untuk perpetual average, tadi kita lihat bahwa di tanggal 1 Mei, sebentar. Saya ini dulu, minimize. Sorry, ini dia. Kita lihat. Untuk tanggal 1 Mei, kita punya 25 unit barang dagangan di gudang. Ini. Harga per unitnya adalah 240. Kita tuliskan di bagian balance. Jadi untuk membuat tabel metode perpetual average, kita punya tanggal untuk memudahkan kita melakukan pencatatan. Lalu purchase ini adalah pembelian, COGS adalah penjualan, harga pokok penjualan, dan kemudian adalah balance. Quantity untuk tanggal 1 Mei ada sebanyak 25 unit. Kita ambil dari tanggal 1. Harga per unitnya adalah 240. Maka totalnya 6.000. 25 dikali 240 sama dengan 6.000. Kita lihat, setelah tanggal 1 ada tanggal berapa lagi? Oh, ternyata ada tanggal 5. Lalu, bagian penjualan ada tanggal, sebelum tanggal 5 ada tidak? Oh, nggak ada. Berarti, dari antara tanggal 1 sampai tanggal 5 kita melakukan pembelian. Di sini tulis. Bagian kolom purchase. Melakukan pembelian sebanyak 100 unit. Harga per unitnya 250. Maka total pembelian kita adalah 25.000. Apakah di tanggal 5 ada penjualan? Tidak ada.
Sehingga total persediaan kita yang ada di gudang berapa sekarang? Jadinya 125. Dapatnya dari mana? Ini 25 ditambah dengan 100. Itu 125 total. Tadi di gudang untuk tanggal 1 total pembelian total harga yang ada di gudang untuk tanggal 1 adalah 6.000. Di tanggal 5 total pembelian adalah 25.000. Maka sekarang total pembelian kita sebesar 31.000. 31.000 ini adalah penjumlahan dari 6.000 di tanggal 1 dan 25.000 di tanggal 5. Maka berapa sekarang harga rata-rata per unit untuk tanggal 5 Mei? Harga rata-ratanya 31.000 dibagi dengan 125. 248. Nanti coba hitung lagi ya, berapa totalnya. Oke. Sekarang coba perhatikan setelah tanggal 5, tanggal berapa lagi? Oh, ternyata setelah tanggal 5, tanggal 10. Pembelian atau penjualan? Ternyata tanggal 10 ini adalah penjualan. Karena ini adalah penjualan, maka di tanggal 10 untuk pembelian tidak ada. Penjualan di tanggal 10 berapa item? 75 item. Harganya berapa? Harganya kita pakai yang dari gudang. Harga dari gudang ini kita masukkan ke kolom COGS. Itu 2D 248. 75 dikali 248 sama dengan 18.600. Paham sampai di sini? Kalau tadi di gudang tanggal 5 ada 125 unit, lalu kita jual 75 di sini, maka sisa di gudang berapa sekarang persediaannya? Sekarang sisa 50 unit. Harganya tetap 248 karena gudang yang mengeluarkan barang persediaan. Jadi harga pokok dari gudang adalah 248. Jadi 248 dikalikan 50, 12.400. Sekarang coba lihat di tanggal 15 Mei. Di tanggal 15 Mei, kita melakukan pembelian. Berapa unit? 150 unit. Harga per unitnya berapa? 260. Sini. Maka total pembelian kita 39. Apakah di tanggal 15 Mei kita melakukan penjualan? Kita lihat. Oh, ternyata di tanggal 15 Mei tidak melakukan penjualan. Jadi sekarang total persediaan yang ada di gudang berapa? 200. Total harganya 12.400 ditambah dengan 39.000. Gitu. Jadi 12.400 total harga untuk tanggal 10 Mei, kita tambahkan dengan total pembelian di tanggal 15 Mei. Berapa? 12.400 ditambahkan dengan 39.000, ini sama dengan 51.400. Kita punya 200 unit yang ada di gudang. Maka berapa harga per unitnya? Kita tinggal bagikan 51.400 dibagikan dengan 200, yaitu 257. Ya, sampai di sini saya harap teman-teman bisa coba sampai tanggal 30 Mei. Semoga berhasil ya. Terima kasih.